Satu. Oke, selamat siang. Saya Manuel Gumai, Direktur LBH Papua, bersama-sama dengan karyawan Freeport, baik yang di PHK karena melakukan protes atas kebijakan vaksin dalam lingkungan Freeport Indonesia, dan juga salah satu karyawan yang di PHK karena lisensi pada saat dia berusaha untuk menyelamatkan alat berat, dan juga perwakilan dari 8.300 buruh Freeport yang mogok datang ke kantor Majelis Rakyat Papua untuk menyampaikan persoalan hak-hak buruh yang dilanggar oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Nah, berkaitan dengan yang dilanggar sendiri, yaitu kebijakan khusus perlindungan bagi karyawan orang asli Papua, yang mana dengan tegas telah diatur dalam perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Nah, tadi kami bertemu dengan Pak Yael Mulaid dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan yang dialami oleh para buruh ini. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa berkaitan dengan karyawan Freeport yang di PHK karena vaksin itu berjumlah 70 orang secara keseluruhan. Kemudian dari 70 tersebut itu ada 13 orang yang adalah karyawan Freeport, sementara ada 20 lainnya itu adalah karyawan di kontraktor. Nah, 33 itu yang diberikan PHK, namun data yang sebenarnya adalah ada 70 orang. Nah, dari kebijakan PHK yang diberikan, ketika dibahas dalam tripartit Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, pada kesimpulannya dinas mengeluarkan surat anjuran yang intinya meminta kepada manajemen Freeport untuk mempekerjakan kembali dan memberikan warning 3. Namun oleh manajemen Freeport itu menolak dan selanjutnya menggugat para karyawan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan gugatan PHK. Nah, pasal yang digunakan di sana yaitu berkaitan dengan aktivitas yang memalang jalur dan juga perkantoran di areal PT Freeport. Nah, dalil tersebut setelah kami telusuri dengan fakta yang terjadi, rupanya bukan memalang, tapi mereka kemudian memprotes karena informasi kebijakan vaksin yang diberikan itu keliru, ya, menurut karyawan. Karena di informasi pertama yang dikeluarkan oleh manajemen itu menyebutkan wajib semuanya vaksin. Nah, atas informasi pertama itu kemudian ada protes yang dilakukan oleh karyawan. Dari protes tersebut itu kurang lebih ada 3-4 hari mereka duduki mil 672. Nah, kemudian akhirnya ada jalan keluar yang kemudian
diambil. Ada Bupati Mimika yang datang ke sana, di sisi yang lain ada Kepala Dinas Ketenagakerjaan, sehingga persoalan tersebut atau protes tersebut terjawab. Yang berikutnya rupanya ada kebijakan lagi yang dikeluarkan, yaitu untuk vaksin dikembalikan kepada karyawan masing-masing. Nah, informasi yang kedua itu belum diketahui secara pasti oleh seluruh karyawan yang ada di lingkungan PT Freeport Indonesia, sehingga beberapa karyawan itu kemudian melakukan tindakan untuk mendapatkan informasi, dan akhirnya pada tanggal 27 Juni 2021 mereka datang ke Mil 72 dan melakukan protes tersebut, dan akhirnya diketemui oleh salah satu manajemen Freeport, yaitu Pak Iyas. Nah, setelah Pak Iyas itu sampaikan, rupanya ada tindakan kekerasan yang represif yang kemudian diambil oleh aparat keamanan di lingkungan gas air mata, dan kemudian mengejar karyawan-karyawannya, sampai ada yang kemudian luka dan sebagainya. Sampai bahkan ada juga penangkapan yang kemudian terjadi. Namun dari penangkapan yang terjadi, setelah dilakukan interogasi karyawan yang melakukan protes atas kebijakan vaksin tersebut. Nah, fakta ini jelas-jelas menunjukkan bahwa manajemen PT Freeport itu melakukan pelanggaran atas surat edaran yang dikeluarkan oleh segala macam kewenangan, termasuk alat berat, karena dia adalah foreman. Namun oleh manajemen PT Freeport mengabaikan statusnya sebagai foreman, kemudian memberikan sanksi kepada karyawan tersebut yang adalah foreman, melakukan kerja bersama untuk memberikan sanksi kepada seorang atasan yang jelas-jelas memiliki kewenangan untuk mengemudikan alat berat. Nah, atas kondisi ini menunjukkan bahwa sudah 2 kasus di mana manajemen pihak yang menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah sah, sebab dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, yang paling terakhir kita mendapatkan legitimasi ataupun kekuatan hukum terkait mogok kerja sah itu berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan juga BPJS bagi 8.300 buruh yang melakukan mogok kerja ini kemudian berdampak buruk bagi hak hidup bagi karyawan itu sendiri. Nah, atas kondisi-kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami untuk kemudian menyampaikan semua persoalan ini kepada Majelis Rakyat Papua dengan berpatokan bahwa Majelis Rakyat Papua adalah lembaga kultur yang dibentuk khusus untuk melindungi hak-hak orang asli Papua. Nah, berkaitan dengan karyawan PT Freeport Indonesia ini sendiri, karena kita semua ketahui bersama bahwa di dalam perjanjian kerja bersama ada kebijakan khusus perlindungan bagi karyawan PT Freeport orang asli Papua dalam perusahaan PT Freeport, dalam perusahaan Freeport Indonesia, sehingga kami minta kepada Majelis Rakyat Papua yang adalah lembaga kultur untuk mempertanyakan kepada manajemen PT Freeport sejauh apa implementasi kebijakan khusus bagi karyawan orang asli Papua dalam tubuh PT Freeport Indonesia. Karena fakta kebijakan PHK yang diberikan kepada karyawan yang dipertanyakan vaksin maupun lisensi serta 8.300 yang mereka adalah orang asli Papua dan kemudian dibiarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa manajemen PT Freeport tidak menjalankan komitmen itu, sehingga
kita harap agar Majelis Rakyat Papua bisa kemudian mendesak PT Freeport untuk menjalankan PKB, perjanjian kerja bersama yang khusus berkaitan dengan kebijakan afirmasi bagi karyawan asli Papua dalam PT Freeport Indonesia. Nah, itu yang tadi kami sampaikan kepada Pak Yoel, dan Pak Yoel mulai sampaikan dia akan menindaklanjutkan itu baik kepada manajemen PT Freeport dan juga kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, serta juga akan menindaklanjutkan persoalan yang kami adukan kepada Pak Presiden Republik Indonesia karena sudah menjanjikan kepada 8.300 untuk akan menyelesaikan persoalan mereka sejak tahun 2019 lalu. Selain itu juga akan menyampaikan ini kepada Pak Menko Polhukam, karena dari Menko Polhukam juga sudah mengeluarkan surat berkaitan dengan kasus 8.300 yang ditujukan kepada manajemen PT Freeport untuk segera selesaikan ini. Nah, hal-hal itu yang tadi kami sampaikan dan tanggapan yang kami dapatkan dari Pak Yoel Mulaid mewakili MRP demikian. Nah, selanjutnya saya juga akan berikan kesempatan kepada salah satu perwakilan dari karyawan buruh, karyawan PT Freeport untuk sampaikan apa yang kemudian diinginkan atas semuanya. Cepat saya baterai juga soalnya. Nama saya Kasem Bagus, salah satu dari 8.300 karyawan kerja PT Freeport Indonesia, dan di sini bersama-sama dengan Direktur LBH Papua dan juga bersama-sama dengan pekerja PT Freeport Indonesia yang sementara diadukan di PHI di Jayapura. Di dalamnya ada yang persoalan karena lisensi. Yang berikut adalah teman-teman paling banyak adalah yang menolak vaksin pada tahun 2021 yang lalu. Hari ini kami bertemu dengan Wakil Ketua 3 MRP, Bapak Yoel Mulaid, dan kami sudah berdiskusi banyak hal. Menyampaikan kepada pihak, terutama kepada manajemen PT Freeport Indonesia, pimpinan PT Freeport Indonesia, juga kepada pemerintah Indonesia di pusat lewat Menko Polhukam, dan juga akan berencana menyurat di bawah Presiden Republik Indonesia. Harapan kami di sini bahwa perjalanan dari pekerja buruh moker ini, dari data di karyawan di PT Freeport, kami adalah jumlah yang paling kecil di antara karyawan di PT Freeport. Itu tidak termasuk pada karyawan, kontraktor dan privatisasi. Dan jumlah ini semakin akan berkurang terus karena beberapa persoalan, dan manajemen lebih suka membawa persoalan ini ke pengadilan yang berakhir dengan PHK. Walaupun dalam proses menyelesaikan kasus ini mulai dari tripartit, ada beberapa anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Mimika untuk mempekerjakan kembali teman-teman pekerja ini, teman-teman karyawan Freeport ini, namun hal itu tidak ditanggapi dengan baik. Tidak ada niat baik. Niatnya adalah bagaimana dia untuk memutuskan pekerja PT Freeport, terutama kami pekerja asli Papua. Sebab itu kepada semua pihak berharap bahwa persoalan ini bisa dibantu untuk diselesaikan dengan baik. Sebab kami khawatir bahwa suatu saat nanti di PT Freeport Indonesia tidak ada lagi pekerja asli orang Papua, dengan sikap, tindakan yang dilakukan oleh manajemen PT Freeport Indonesia dengan tidak pernah
melihat sisi baik atau sisi kemanusiaan, tapi lebih berpegang kepada aturan dan langsung mengeksekusinya adalah kepada pemutusan hubungan kerja. Nah, ini akan bertambah terus jika semua pihak atau para pihak melihat persoalan yang sementara dilakukan oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan mewakili kami yang hadir di hari ini bertemu dengan Majelis Rakyat Papua, menyampaikan apa yang menjadi konsen kami sebagai pekerja asli Papua. Terima kasih. Oke, nah itu yang tadi sudah ditambahkan. Selanjutnya saya ingin mempertegas saja bahwa dalam konteks Papua berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus, itu sudah ada kebijakan khusus yang terkait karyawan ataupun buruh di seluruh perusahaan, dan di dalam kebijakan tersebut juga mengedepankan kebijakan khusus bagi karyawan orang asli Papua. Nah, di dalam manajemen Freeport pada perjanjian kerja bersama juga ada kebijakan terkait perlakuan khusus atau afirmasi kepada karyawan orang asli Papua, sehingga atas dasar itu kami tegaskan kepada manajemen PT Freeport Indonesia untuk jangan terus-terusan memphk-kan karyawan orang asli Papua, sebab perusahaan ada itu untuk karyawan orang asli Papua. Kalau kemudian terus menggunakan dalil PHK atau memanfaatkan perjanjian kerja bersama untuk memphk-kan karyawan yang mayoritas itu adalah orang asli Papua, dan kemudian masukkan ke pengadilan hubungan industrial, itu sama saja manajemen PT Freeport sedang memanfaatkan PKB dan ingin menggunakan tangan hakim di pengadilan hubungan industrial untuk PHK-kan karyawan. Yang perlu dicatat di garis bawahi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dalam anjuran tripartitnya telah menegaskan dengan tegas agar manajemen menerima karyawan itu kembali dan memberikan warning 1, warning 3. Ini membuktikan bahwa pemerintah itu sendiri sedang melakukan atau mengimplementasikan kebijakan afirmasi atau kebijakan khusus bagi karyawan orang asli Papua. Namun manajemen PT Freeport yang jelas-jelas memiliki perjanjian kerja bersama yang di dalamnya menyebutkan kebijakan perlindungan khusus bagi karyawan orang asli Papua, namun faktanya membuktikan bahwa manajemen PT Freeport sedang melanggar kebijakan afirmasi tersebut melalui gugatan yang dimasukkan ke dalam pengadilan hubungan industrial, dan sampai hari ini belum ada tindakan nyata bagi penyelesaian persoalan 8.300 buruh yang sedang mogok. Atas fakta ini kita minta dengan tegas untuk manajemen PT Freeport Indonesia mengimplementasikan kebijakan afirmasi bagi karyawan orang asli Papua dalam tubuh PT Freeport Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hidup buruh. Hidup buruh. Selamat siang.